Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepira Fadia Hamri, NPM 1931090186, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Erin Nur Maulidiah. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan Indonesia, yaitu meliputi model pendidikan demokratis, globalisasi pendidikan, dan pendidikan di masa pandemi. Sebelum masuk ke materi, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pendidikan demokrasi, globalisasi pendidikan, dan pendidikan di masa pandemi. Pendidikan adalah kunci agar suatu bangsa dapat mempersiapkan diri untuk masa depan dan mampu bersaing dengan bangsa lain. Pendidikan diklaim memberi respon yang lebih menyeluruh terhadap perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Namun, yang terjadi di Indonesia adalah ketidakmerataannya pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat dari tertinggalnya kualitas pendidikan di Indonesia dengan negara-negara lainnya. Seperti contohnya, kelemahan dalam sektor manajemen pendidikan, terjadinya kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan di daerah kota dan desa, dukungan dari pemerintah yang masih lemah, adanya pola pikir kuno dalam masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya pengajar, dan lemahnya standar evaluasi pembelajaran. Selanjutnya adalah pendidikan demokratis. Pendidikan demokratis adalah proses untuk mengembangkan semua potensi manusia yang menghargai pluralitasnya dan heterogenitas sebagai konsekuensi dari keagamaan budaya, etnis, dan agama. Nilai-nilai utama yang ditekankan dalam pendidikan demokratis adalah kesetaraan dan toleransi. Pendidikan dianggap sebagai pemikiran global tentang tuntutan kurikulum dari perombakan bidang pendidikan. Globalisasi memungkinkan perubahan dalam hampir semua aspek kehidupan. Dari perspektif reformasi, bukan hanya kurikulum, tetapi juga untuk merombak sistem, budaya, dan proses pendidikan. Pendidikan pada akhir-akhir ini menjadi pembicaraan seluruh warga negara Indonesia, dikarenakan pandemi COVID-19 yang telah melanda berbagai dunia dan membawa dampak yang cukup besar bagi berbagai bidang, termasuk pendidikan. Akibatnya, proses kegiatan belajar mengajar harus dijalankan secara daring dari rumah masing-masing demi meminimalisir penyebaran COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID ini, pemerintah memberikan kebijakan untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan untuk tetap berada di rumah sampai meredanya pandemi ini. Selanjutnya, kita akan memasuki materi pembelajaran pertama, yaitu model pendidikan demokrasi. Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan menurut pengertian Yunani adalah pedagogik atau ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai eduker, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan atau ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Visi misi pendidikan demokrasi. Yang pertama, visi sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks. Yang kedua yaitu misi pendidikan demokrasi.
memfasilitasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses dan menggunakan secara cerdas sebagai sumber informasi. Selanjutnya, memfasilitasi warga negara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggung jawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi, dan praksis demokrasi. Yang terakhir, memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam praksis kehidupan demokrasi di lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat, memilih serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik. Selanjutnya ada konsep dan hakikat pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai suatu proses sosialisasi, internalisasi, dan aktualisasi konsep dan nilai-nilai demokrasi melalui proses pembelajaran berlangsung. Dalam kaitan ini, upaya untuk mewujudkan sistem pendidikan yang demokratis menjadi keharusan yang perlu disikapi secara pasifik oleh seluruh praktis pendidikan. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi agar dapat diterima dan dijalankan oleh warga negara. Materi yang kedua yaitu globalisasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengaruh globalisasi terhadap dunia pendidikan. Globalisasi berasal dari bahasa Inggris the globe atau bahasa Prancis le monde yang berarti bumi atau dunia. Maka globalisasi atau mondialization adalah proses menjadikan semuanya satu bumi atau satu dunia. Salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh sistem pendidikan demokrasi adalah globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan yang bersifat multidimensi. Globalisasi yang mempengaruhi gaya hidup sekurang-kurangnya ditandai oleh kuatnya pengaruh institusi lembaga sosial pada tingkat internasional ketika bersaing dengan negara-negara maju yang ikut mengatur perpolitikan, perekonomian, sosial budaya, dan pertahanan global. Yang kedua, penyesuaian pendidikan Indonesia di era globalisasi. Kita harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam masa transisi dan memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran dalam globalisasi, khususnya pada konteks regional. Inilah salah satu tantangan dunia pendidikan kita, yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif dan tangguh. Kedua, dunia pendidikan kita menghadapi banyak kendala dan tantangan. Namun, dari uraian tersebut, kita optimis bahwa masih ada peluang. Ketiga, alternatif yang ditawarkan di sini adalah penguatan fungsi keluarga dalam pendidikan anak dengan penekanan pada pendidikan informal sebagai bagian dari pendidikan formal anak di sekolah. Selanjutnya ada pendidikan nasional di era globalisasi. Di era globalisasi ini, dunia pendidikan pada umumnya sedang menghadapi berbagai tantangan, antara lain yang pertama, globalisasi di bidang budaya, etika, dan moral sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang transportasi dan informasi. Kedua, diberlakukannya globalisasi dan perdagangan bebas yang berarti persaingan alumni dalam pekerjaan semakin ketat. Yang ketiga, hasil-hasil survei internasional menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah atau bahkan selalu ditempatkan dalam posisi juru kunci jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dan keempat, masalah rendahnya tingkat sosial kapital. Inti dari sosial kapital adalah trust, yaitu sikap yang amanah. Pendidikan yang tengah berlangsung harus mampu mempersiapkan siswa minimal 5 kompetensi yang dibutuhkan di era globalisasi ini, yaitu yang pertama, kompetensi intelektual, yakni kemampuan berpikir dan bernalar, kreatif, inovatif, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan mengambil keputusan strategis.
Yang kedua, kompetensi personal, yakni memiliki keluhuran jiwa dan moral baik berupa kejujuran, disiplin, kemandirian, kritis, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kompetensi komunikatif, yaitu memiliki kemampuan bahasa dan komunikasi dengan orang lain. Yang keempat, kompetensi sosial budaya, yakni kemampuan hidup bersama dan bekerja sama dengan orang lain. Dan yang terakhir, kompetensi kinestesis vokasional, yaitu kemampuan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kemajuan kehidupan global. Materi yang terakhir yaitu pendidikan di masa pandemi. Dalam pendidikan di masa pandemi ini, kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran jarak jauh. Hanya saja hasilnya belum maksimal, karena terbukti dari satu artikel yang menyatakan bahwa kegiatan belajar melalui pembelajaran daring selama masa belajar di rumah pada hari-hari pertama diterapkannya sistem pembelajaran daring tidak pelak dari kendala terutama bagi yang belum pernah melakukannya. Penerapan kebijakan studi secara daring ini ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk kewaspadaan sekaligus sikap pencegahan penyebaran COVID-19 yang kian menyebar di Indonesia. Karena pelaksanaan pembelajaran daring membutuhkan adanya fasilitas sebagai penunjang, yaitu seperti smartphone, laptop, ataupun tablet yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Demikian juga guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Masalah pendidikan di masa pandemi. Dilihat dari kejadian sekitar yang sedang terjadi, baik siswa maupun orang tua, siswa yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini merasa kebingungan, sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Hal ini pun menjadi permasalahan yang sangat penting bagi siswa, karena jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana dengan kuota data yang mereka miliki. Sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah ke bawah, hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Adapun faktor penyebab masalah pembelajaran secara daring. Yang pertama yaitu sebagian siswa belum paham mengenai pembelajaran secara daring saat ini dan belum banyak yang mengetahui bagaimana sistem pembelajaran ini, dan sebagian masalah dikarenakan susahnya akses internet di beberapa tempat seperti di tempat yang terpencil. Faktor yang kedua yaitu siswa kurang berinteraksi secara langsung dengan gurunya sehingga membuat siswa kesulitan dan pengerjaan tugas dan kurangnya penjelasan dari guru dan peserta didik hanya dituntut untuk mengerjakan tanpa adanya penjelasan yang mengakibatkan siswa tidak semangat untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan yang ketiga, tidak sedikit orang tua yang belum mengerti bagaimana menggunakan gadget dan teknologi saat ini, membuat siswa jadi lebih susah untuk mendapatkan materinya dan dapat menghambat pembelajaran yang ada saat ini. Adapun solusi pendidikan di masa pandemi. Yang pertama yaitu perlu ada dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan fleksibilitas jadwal pembelajaran terutama untuk siswa yang berada tidak di satu lokasi dengan gurunya. Yang kedua, alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang memfokuskan kembali kegiatan, kemudian relokasi anggaran, serta pertimbangan pengadaan barang dan jasa dalam jangka percepatan penanganan COVID-19 harus segera dilaksanakan.
Di dalam hal ini, kreativitas dan inovasi guru dalam mengkomunikasikan materi secara komunikatif sangat menentukan keberhasilan pembelajaran daring. Dengan memanfaatkan mekanisme pembelajaran daring, guru dapat mengembangkan pembelajaran kreatif dan baru yang memanfaatkan sumber daya daring sebagai media sebagai pembelajaran berbasis multimedia interaktif dan media pembelajaran berbasis personal blog oleh guru. Sekian penjabaran materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lebih kurangnya saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.